Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Halo Sobat Baper dimanapun juga berada. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang dokter yang cantik, yang masih muda. Akan tetapi ternyata dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, seorang dokter sangat ahli dalam bidang kanker di daerah usus, adalah Dokter Saskia. Apa kabar Dokter Saskia? Baik Prof. Terima kasih Prof sudah diundang. Terima kasih sudah waktunya yang diberikan untuk pada Sobat Baper sekalian untuk mengenal karena bulan ini adalah bulan kesadaran kanker lambung, pankreas, neuroendokrin. Itu kan sebenarnya kanker-kanker Sobat Baper sekalian, kanker-kanker yang tidak terlalu sering ditemukan, tapi kalau ketemu itu memberikan suatu dampak beban yang sangat besar, baik penderitaan baik pasien maupun juga beban pengobatan, iya kan? Sebenarnya berapa sering sih kanker-kanker seperti itu, yaitu lambung, pankreas dan neuroendokrin itu ditemukan di Indonesia? Di Indonesia ya, Prof. Ya, memang di Indonesia sendiri data untuk daripada kanker, semua kanker itu memang sebenarnya sudah tercatat di Globokan ya, Prof, di Global Cancer. Jadi data global. Nah, data terakhir itu memang menyebutkan tahun 2020 kalau untuk kanker lambung memang kita berada di region yang di daerah yang sebenarnya cukup rendah angka kanker lambungnya. Syukurnya gitu. Karena kita infeksi yang tinggi itu daerah Jepang, iya, betul ya, sekali, Korea, Prof. ya kan? Jadi yang tinggi Asia Timur tadi Jepang, Korea, kemudian daerah Amerika Selatan itu juga Amerika cukup Selatan tinggi. banyak ya. Iya. Di Indonesia sendiri kalau dari datanya itu sendiri memang tidak terlalu tinggi, sekitar 1,7 per 100.000 penduduk. Per 100.000 penduduk. Ya, itu data Globokan tahun 2020. Kan data kanker itu kan 1,4 per 1.000. Oke, Prof. Ini kan per 100.000 Per 100.000, kan? Prof. Ya, oke. Terus? Nah, kemudian kalau untuk H. pylorinya sendiri sebagai salah satu faktor risiko dari kanker lambung, memang di Indonesia data penelitian yang pernah dilakukan oleh Prof. Ari, Dekan FKUI kebetulan, memang angkanya nggak terlalu tinggi, 20%. Oh, memang infeksi virusnya sendiri tidak terlalu tinggi di Indonesia tinggi. ya? Itu dia mengapa kanker lambungnya sendiri memang tidak terlalu tinggi. Tapi tetap kita harus waspada ya, Prof. Namanya juga. Kenapa ya? Di daerah-daerah itu kita tahu bahwa daerah Jepang, Korea itu tinggi. Itu terkait juga dengan infeksi dari virus tersebut kan? Betul, Prof. Jadi terkait dengan virulensi dan juga terkait dari virulensi juga ya? Pengaruh dan juga dari genetiknya kita sendiri, Prof. Gitu. Mungkin memang terkait genetik orang-orang Indonesia lebih kuat ya, Prof, terhadap H. pylori. Tapi ada suku-suku tertentu yang memang sebenarnya lebih tinggi angka kejadian H. pylorinya. Di Indonesia itu ada Papua, kemudian Bugis. Ada kaitannya dengan makanan nggak ya? Nah, itu kita butuh penelitian lebih lanjut, Prof. Tapi dari data yang sudah ada, suku-suku tertentu tadi memang memiliki resiko yang lebih tinggi H. pylori dan untuk kemudian berkembang menjadi kanker lambung. Kan kalau misalnya karena kan untuk kami kan semua pasti berpikir bahwa daerah Jepang, Korea itu kan daerah-daerah yang banyak makan raw fish gitu misalnya, ya kan? Apakah ada hubungannya dan sebagainya, itu masih dalam penelitiannya? Iya, Prof. Tapi kalau data terkait diet, Prof, yang salah satu faktor resiko terkait kanker gastro itu yang sudah terbukti diet tinggi garam, Prof. Jadi makanan yang terlalu asin atau makanan-makanan pengawet. Jadi yang banyak mengandung nitrosamin, Prof. Nitrosamin hampir sama dengan Iya, jadi makanan yang seperti daging olahan, kemudian sosis, kornet, itu mungkin makanan yang enak ya, Prof. Iya. Tapi jadi yang dulu itu gaya banget kalau ada gituan di kulkas ya. Sekarang bahaya. Nah, kalau pankreas gimana? Kalau untuk pankreas sendiri, data di kita lebih banyak dibandingkan kanker lambung, Prof. Oh, justru lebih tinggi ya? Nah, itu sekitar 1,9 per 100.000. Per 100.000 ya. Dan dia mortalitasnya yang kita harus waspada tinggi, Prof. Itu urutannya kalau di Globokan tuh urutan ke-11. Itu jadi salah satu yang tinggi, Prof, mortalitasnya.
Kemudian satu lagi neuroendokrin ya Neuroendokrin, Prof. Kalau untuk neuroendokrin sendiri memang data Neuroendokrin pastinya di gastrointestinal ya. di gastrointestinal Ya, itu data pastinya memang kita belum punya Prof sayangnya. dan itu Tapi lebih sedikit lagi lebih pasti sedikit ya. lagi, Iya, iya. iya. Mungkin berkisar 1 ya Prof per 100.000 penduduk. Kalau kanker pankreas, saya juga jadi mau belajar karena ini adalah jenis-jenis kanker yang kita tidak sering temui gitu ya kan. Itu ada faktor resikonya nggak ya? Nah, untuk faktor resiko sendiri sebenarnya ya sama ya Prof, merokok, alkohol Iya kan? seperti Ya, lambung. iya. Tadi kita berbicara sebelum ini kanker paru. Kan merokok merupakan hal yang berkaitan erat dengan kanker paru. Tapi bukan hanya dengan kanker paru ya, ternyata pankreas juga, lambung Pankreas juga. Ya. juga neuroendokrin mungkin juga ada kaitannya Prof. Walaupun memang neuroendokrin faktor resikonya masih belum terlalu jelas. Yang lain kecuali merokok? Yang lain kalau untuk Tadi pankreas kan lambung hubungannya dengan makanan diet yang tinggi garam tinggi garam. atau pengawet ya kan. Kalau pankreas? Kalau pankreas diet memang belum Kurang, ada ya, penelitiannya ya Prof. Ya. Yang juga berpengaruh itu sindroma genetik Prof. Jadi bagian dari sindroma genetik bisa juga berpengaruh terhadap terjadinya kanker pankreas. Sindroma genetik maksudnya? Jadi ada beberapa kanker-kanker yang masuk dalam satu bagian sindrom. Jadi tidak hanya kanker pankreas, tapi misalnya bisa dibarengi dengan kanker di bagian lain. Tempat lainnya. Dari pemeriksaan genetiknya kita periksa ternyata ini berhubungan terkait mutasi genetik itu juga Tertentu bisa. ya. Nah, baik. Nah, gejalanya sendiri kan agak mirip tuh kanker lambung sama kanker pankreas ya. Iya, Prof. Karena daerahnya deket-deketan banget Deketan, gitu Prof, ya kan. sebelah-sebelahan ya, Prof. Iya. Nah, itu apa aja ya gejalanya? Oke, kalau untuk kanker lambung, Prof, memang kalau gejala awalnya tentu tidak ada ya, Prof. Semua kanker biasanya di awal stadium tentunya tidak ada gejala. Seperti sakit mah ya. Betul, Benar Prof. kan? Betul, Prof. Jadi kalau misalnya orang seperti bilang seperti sakit mah, kemudian tapi kok nggak sembuh-sembuh, gitu sudah berobat berulang kali, nah itu mungkin jadi salah satu titik kita harus periksa. Kemudian gejala lain untuk kanker lambung, nyeri perut, kemudian ada perdarahan, jadi BAB hitam, BAB berdarah, itu juga harus waspada. Kemudian terkait kanker secara umum, berat badan turun, nafsu makan tidak ada, gitu, Prof. Itu juga kita harus waspada terhadap kanker lambung. Ada waktu itu teman gitu, dia ya itu susah makan, rasanya kok nggak mau makan, ada mual dan sebagainya. Mudah-mudahan kan diobati dengan gastritis gitu kan. Suatu saat kok lama gitu, akhirnya berobat ke dokter penyakit dalam. Kemudian diperiksa darah, HB-nya rendah, ya kan, langsung di CT udah besar. Ketahuan ya, Prof. Udah besar gitu loh. Jadi maksud saya memang ini adalah daerah-daerah kanker yang sering ditemukan lebih karena gejalanya sangat mirip dengan kelainan-kelainan yang biasa kita ketemukan sehari-hari ya. Iya. Sakit mah. Kalau pankreas tadi? Kalau untuk pankreas sendiri tergantung letaknya juga, Prof. Lokasi ya. Lokasi. Kalau letaknya dia di kepala pankreas, seringkali membuat desakan, sumbatan pada saluran biliar, jadi kuning ya? kuning pasiennya. Kalau yang dia letaknya di badan atau di ekor, belakang. biasanya tidak ada gejala, Prof. Nah, itulah. Nah itu masalahnya, Prof. Jadi memang perlunya kita medical check up dari umur 40 tahun. Kalau ada faktor resiko keluarga juga mungkin sebaiknya segera ke dokter ya, Prof. Itu silent Berkala. banget ya. Silent, Prof. Di di badan dan di buntut ya. Di ekor ya, itu sangat silent sekali. Iya. Karena kalau kita check up juga kan nggak selalu di CT ya. Betul, Prof. Kalau diraba-raba juga kan nggak keraba. Nggak teraba, Prof. Iya. Demikianlah sobat baper sekalian, kita sudah mengenal bahwa kanker lambung gejalanya kayak sakit mah. Kemudian kanker pankreas sangat tergantung pada lokasi. Kalau di depan gampang jadi kuning, kalau di kepala ya kan. Betul. Kalau menjadi kuning malah lebih enak, bagus ya, karena lebih cepat Gejalanya, ketahuan Prof. ya. Iya, betul, Prof. Kalau yang di badan dan yang di ekor, karena itu adalah daerah yang bebas di perut sehingga seringkali tidak menimbulkan gejala dan baru akan dirasakan kalau benjolan itu sudah teraba Sudah dari besar, luar, betul. ya kan. Nah, kemudian sebenarnya tadi kita udah bicara tentang faktor resiko. Dan sebenarnya ya pencegahannya sama aja dengan mencegah faktor risiko sebagai pencegahan primer, ya kan? Iya. Barangkali Dokter Saskia atau ada hal yang mau ditambahkan nggak untuk pencegahan ini?
Untuk pencegahan tentunya pola hidup sehat ya Prof, Ya, pasti. sama dengan kanker yang Iya, lain. Jadi memang iya. dari muda jangan nunggu udah berumur Iya, dulu ya Prof. iya, iya. Dari awal kita udah harus makan sayur yang banyak, sayur, buah-buahan banyak serat. Kemudian tadi hindari makanan-makanan berpengawet. Pengawet, penyerap, perasa, pewarna, alkohol, tembakau, saya selalu bilang. Banyak ya Prof yang hindari. Iya. Iya, tapi intinya memang makanan-makanan yang lebih ke natural ya Prof. Jadi buatan rumah sendiri. Jadi kita tahu komposisinya apa saja gitu. Kemudian olahraga, tentunya obesitas juga tadi salah satu faktor resiko untuk iya. kanker pankreas sebenarnya Prof. Iya, jadi itu juga jaga berat badan. Kemudian tadi medical check up Prof penting. Iya. Walaupun memang tidak di semua medical check up kita periksa sampai sedetail itu, tapi ada baiknya kalau memang ada faktor resiko kita minta atau ya dokternya yang memang sebaiknya juga memeriksakan hal yang lebih detail tadi ya Prof, misalnya sampai USG, CT scan dan lain-lain. Kan kalau misalnya pada ada tumor marker nggak sih yang bisa menjadi indikator, kan ada kali ya? Ada Prof, ada. Kalau untuk pankreas sendiri kita Ada, gunakan iya. Prof CA Kalau lambung nggak ada 19. kayaknya. Kalau lambung sampai saat ini mungkin belum, masih dalam penelitian ya Prof. Nah, ya, tapi yang bahwa, general belum ya Prof. Iya. Iya. Nah, pengobatannya itu gimana ya? Mungkin sembuh nggak ya? Untuk pengobatannya memang tergantung dari stadiumnya Prof. Kalau untuk kanker lambung sendiri, kalau kita bisa deteksi dari awal, dari stadium yang masih awal, belum ada invasi lebih dalam ke dinding lambung yang lebih dalam, kita bisa lakukan tindakan endoskopi reseksi. Jadi sekarang udah canggih ya. betul. Jadi operasinya lewat endoskopi ya. Lewat jadi nggak ada endoskopi. lobang-lobang di perut ya luar kan, tidak nggak ada. ada sayatan, tapi lewat dari mulut masuk mulut. selang ya kan. Betul Prof. Iya. Ya itu yang kita memang juga sedang kembangkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi tindakan yang minimal invasif Prof. Jadi untuk penyembuhannya juga lebih baik kepada pasien. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya ya Prof. Jadi memang tumor-tumor yang masih awal. Kalau yang sudah lanjut atau misalnya sudah lanjut tapi masih bisa dioperasi, tentunya kita rujuk ke bagian bedah. Kemudian bisa juga dengan kemoterapi ataupun dengan radiasi. Jadi pengobatannya baik kanker lambung maupun kanker pankreas sangat tergantung pada stadium dan juga ukuran tumor dan lokasi tumor kali ya. Betul. Kan di belakang, di ekor, saya selalu bilang belakang karena pikiran saya pankreas tuh kayak gini. Jadi ini belakang gitu loh. Padahal ini ekor ya kan. Ekor itu akan berbeda dengan kalau di kepala ya kan, karena di kepala tadi gejalanya kuning lebih banyak ya. Jadi kemungkinan sembuhnya adalah sangat tergantung pada stadium tersebut ya. Ada lagi mungkin informasi yang perlu diberikan kepada sobat baper sekalian. Sobat baper sekalian, kami ini sama-sama dari pelayanan kanker terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Barangkali ada informasi lain yang bisa diberikan? Iya Prof. Mungkin terkait kanker neuroendokrin tadi ya Prof yang belum kita namanya. Memang kalau untuk kanker neuroendokrin sendiri dia tidak jumlahnya sangat sedikit ya Prof, tapi juga perlu diketahui juga nih untuk awam sekalian gitu. Jadi memang dia letaknya bisa di mana saja Prof, bisa dari gastrointestinal, saluran cerna, kemudian bisa di pankreas, bisa juga di organ-organ lain seperti ginjal atau misalnya ovarium. Jadi itu juga gejalanya tergantung pada lokasinya masing-masing dan terkadang memang tergantung dari tumor tersebut memproduksi hormon atau tidak. Gitu. Kemudian namanya endokrin. Biasanya betul Prof. Ya. Jadi ada kaitannya dengan hormon. Nah untuk tata laksananya sendiri untuk neuroendokrin tadi juga mirip ya Prof. Jadi memang ada reseksi juga endoskopi, tapi itu untuk tumor yang ukurannya sangat kecil Prof, kurang dari 1 cm biasanya kita lakukan endoskopik reseksi. Selebihnya ya bisa tata laksana yang lain. Kalau yang kanker pankreas tadi untuk endoskopinya itu biasa kita IRCP Prof, yang untuk kuning tadi Prof. Jadi IRCP itu adalah endoskopik retrograde cholangiopancreatografi. Kita lihat sumbatan tadi Prof ya di saluran biliernya. Kalau memang ada, kita biasanya pasang stent Prof. Jadi supaya nggak kuning lagi. Si sumbatannya tadi di passage ya. Betul. Dialirkan ya. Di drainase, jadi supaya setidaknya bilirubinnya turun. Jadi resiko infeksinya juga menurun. Dan bisa menerima pengobatan lain. Karena kan kalau dengan bilirubin yang tinggi dengan kuning itu kan pengobatan
pengobatan kemo, targeted dan sebagainya juga agak ada batasannya untuk diberikan. Betul, ya. iya. Jadi memang harus tata laksana kolangidisnya dulu Prof, supaya tadi karena kan bilirubin tinggi juga jadi sumber infeksi ya Prof, kita tanganin dulu baru terapi yang definitif untuk kanker pankreasnya kalau memang masih bisa ditata laksana kuratif. Nah, kalau kanker pankreas bisa juga dengan endoskopi ya operasinya. Kalau yang di belakang, belakang lagi, yang di ekor. Di ekor, Hah? kebetulan sampai Belum saat ini ya? belum Prof. Jadi harus Iya. open surgery ya. Iya, Di badan juga. badan juga kalau masih bisa operasi ya Prof, masih tergantung stadiumnya, masih awal itu baru masih bisa. Jadi sobat baper sekalian, ada teknik operasi yang sekarang dikatakan sebagai endoscopic surgery. Jadi operasinya tidak dengan membuka perut, tidak ada bekas sayatan di perut. Jadi kalau endoskopik jadi lewat selang yang dimasukkan dan di situ nanti dilakukan operasi. Atau lewat dinding perut juga bisa endoskopik ya. Laparoskopi berarti Laparoskopik jatuhnya. ya, Iya. laparoscopic surgery ya. Kita ada juga kerjasama Prof, jadi antara bedah, dokter bedah berbarengan dengan dokter dari gastro misalnya Prof. Jadi nama tindakannya LEX Prof. Jadi kombinasi antara operasi dan endoskopi, di mana nanti dari bagian dalam kita tembusin tumornya keluar, kemudian dari bagian luar nanti dokter bedahnya akan menyambut gitu Prof. Jadi luar biasa iya, sekali. itu juga ya. salah satu inovasi yang saat ini lagi berkembang. Jadi dari endoskopi kita masukkan endoskop, kemudian didorong tumornya dan Ditandai dulu, Prof. ditandai, Dimarking, terus kemudian diincisi. dari itu pakai laparoskopik atau open? Bisa laparoskopi, bisa open Bisa juga open, Prof. iya. Iya. Ya, jadi sobat baper sekalian, kalau yang namanya laparoskopik itu masuk selang ya dari dinding perut, yang kalau endoskopik itu lewat mulut, kalau laparoskopik itu selangnya masuk lewat dinding perut ya. Tapi intinya adalah yang satu lagi surgery itu yang namanya open surgery, yang biasanya ada bekas sayatannya kita buka seperti itu. Jadi Lebih luas ya Prof, lebih besar. luas ya. Demikianlah kemajuan teknologi di bidang gastrointestinal ini yang saat ini banyak dikembangkan, dan yang tadi dikatakan oleh Dr. Saskia ada bahkan kombinasi antara dari luar, dari perut, apakah itu laparoskopik atau open, dengan endoskopik. Luar biasa sekali. Barangkali ada apa lagi Dr. Saskia yang bisa kita informasikan kepada sobat-sobat baper sekalian untuk bisa mengenal dan mengatasi kalau kemungkinan terjadinya kanker lambung, pankreas atau neuroendokrin ini. Iya. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Mungkin terkait untuk ini ya Prof, jadi pentingnya kalau untuk awam nih, untuk sobat-sobat baper sekalian, memang dari kita sendiri juga harus tahu dulu nih apa tadi kanker-kanker yang ada, kemudian ya setidaknya kita coba mencegah dari awal ya, jangan tunggu sudah berusia dulu baru kita mencegah, tadi dengan menjaga makan, olahraga, kemudian medical check up rutin gitu, jadi jangan tunggu nanti ada sakit dulu. Itu kalau nggak salah sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan itu yang namanya cerdikan ya. Iya, Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok tuh. Yang lain nggak disebut kecuali asap rokok Rokok ya, disebut. Prof, iya. Cek kesehatannya, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu cerdik. Nah, tadi Dr. Saskia sudah mengatakan kalau melakukan cerdik, kalau memang kita cerdik, jangan dilakukan kalau kita udah sakit gitu loh. Tapi justru sobat-sobat baper sekalian yang masih sehat, muda, justru lakukan cerdik dari saat ini, jangan menunggu dulu. Sehingga kemungkinan terjadi kanker, apapun juga kankernya, banyak jenis kanker yang bisa dicegah. Tapi dalam hal ini, kali ini kita sedang berbicara mengenai kanker lambung, pankreas, dan neuroendokrin. Barangkali sobat baper sekalian, sebagai akhir kita sudah dengar tadi lambung, kanker lambung. Itu gejala awalnya sangat mirip dengan sakit mah ya. Betul Prof. Sehingga kalau ada sakit mah berkepanjangan sudah diobati, itu udah Nexium, omeprazol masuk semua nggak sembuh-sembuh, maka lakukanlah pemeriksaan dengan lebih dalam lagi ya kan. Demikian juga dengan kanker pankreas, ini agak bahaya. Kalau yang di kepala tadi gejalanya kuning, tapi yang di tengah dengan yang di badan dan yang di, jadi pankreas itu terbagi
tiga, ada kepala, ada badan, ada ekor gitu kan ya. Betul. Yang badan dan ekor itu gejalanya sangat hampir tidak ada kecuali tumornya sudah besar. Nah ini yang suka kita kecolongan ya kan. Tiba-tiba tumornya sudah besar, kalau tumornya saja masih mungkin diobati, tapi kadang-kadang sudah ada anak sebarnya. Nah pengobatannya tentunya sangat tergantung pada perluasan dan lokasi dari, dan satu lagi neuroendokrin yang bisa ada di mana saja, yang jumlah kasusnya tidak terlalu banyak saat ini. Dan pengobatannya tergantung ukuran tumor dan lokasinya. Lokasi. Tapi yang berperan itu adalah pembedahan. Tadi juga disinggung tentang pengobatan sistemik, kemoterapi atau imunoterapi atau sistemik lainnya, dan juga radiasi. Betul. Baik, ada lagi Dokter Saskia yang mau dikemukakan? Cukup? Cukup dari saya, Prof. Baik sobat baper sekalian, demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai kanker lambung, pankreas dan neuroendokrin sehubungan dengan bulan kesadaran kanker lambung, pankreas dan neuroendokrin, yaitu bulan November ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sobat-sobat baper sekalian. Terima kasih.